pagi saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam renungan pagi di masa raya Advent. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudara, pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali memohon pimpinan kuasa Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat GPI Silo, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana pembacaan Alkitab yang akan jadi renungan kita diambil dari Injil Matius dalam pasal 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-40. Ayat yang ke-41 yang menyatakan demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat meras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus, Maranatha. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Dr. Lim Kim yang almarhum dalam bukunya yaitu Mendengar Perumpamaan Yesus menyebutkan ada 4 jenis perumpamaan. Jenis yang pertama jenis perumpamaan similitut. Jenis yang kedua adalah jenis perumpamaan parabel. Yang ketiga jenis perumpamaan alegoris atau alegori, dan yang keempat adalah jenis perumpamaan eksemplam, ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, khusus perumpamaan parabel, beliau menjelaskan dengan catatan. Dengan catatannya, beliau mengatakan begini: cerita-cerita perumpamaan yang disebut parabel biasanya itu dimulai dengan ungkapan khas pembuka suatu cerita. Misalnya, ada seorang titik-titik dan seterusnya. Ya, itu bisa kita lihat misalnya di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11, ada juga dalam Lukas pasal 16 ayat pertama, dan juga ada dalam Lukas 18 ayat 2 dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita kembali membaca perumpamaan Yesus yang menjadi renungan kita pada hari ini, diawali dengan adalah seorang tuan tanah. Ya. Sekali lagi, adalah seorang tuan tanah. Maka inilah yang beliau sebut sebagai perumpamaan parabel. Ya. Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu,
dan saudara-saudara bahwa perumpamaan parabel ini adalah satu cerita khas sesuai budaya masyarakat setempat untuk menjelaskan satu hal sekaligus juga sebagai jawaban atas masalah atau kejadian yang sesungguhnya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat Ibu Bapak dan Saudara. Kita lihat cerita khas itu bahwa memang sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Yahudi bahwa jika seorang tuan tanah membuka usaha seperti kebun anggur misalnya, maka ia akan memfasilitasi kebun anggur itu dengan keamanan, kenyamanan di dalam menjalankan usaha itu. Ya, seperti dia juga akan menanam tumbuh-tumbuhan sebagai pagar sekeliling kebun anggur. Ya, kalau sekarang orang yang berduit tidak perlu pakai tanaman, ya perlu membangun dengan tembok, ya, sekeliling kebun. Nah, pada masa itu tanaman seringkali dipergunakan juga sebagai pagar untuk mengelilingi apakah halaman rumah ataukah juga kebun. Nah, itu tadi digambarkan, tadi diceritakan bagaimana sang tuan juga membangun atau menanam pagar sekeliling kebun anggur itu agar tanamannya atau kebunnya itu aman dari gangguan, ya, apakah gangguan dari pencuri atau gangguan dari binatang-binatang. Lalu sang tuan juga akan membuatkan lubang khusus untuk pengolahan hasil anggur agar hasil anggur itu nanti dapat maksimal. Anggur itu dapat menghasilkan anggur yang berkualitas. Bahkan dikatakan lagi, sang tuan juga akan mendirikan menara jaga dengan tujuan supaya dapat mengawasi, ya, buah-buah anggur yang berharga itu. Ya. Seperti biasanya Ibu Bapak dan Saudara, setelah si tuan pemilik anggur selesai mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka biasanya pula si tuan tadi akan menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, ya, dengan aturan perjanjian bagi hasil. Ya, biasanya hasil dibagi dua, untuk penggarap setengah, untuk si tuan setengah lagi. Ya, itulah perjanjian mereka. Nah, setelah itu si tuan akan pergi meninggalkan kebun anggur itu. Nanti pada saat panen, si tuan akan menyuruh atau mengutus hamba-hambanya untuk menerima atau mengambil dari penggarap-penggarap itu hasil panen yang menjadi bagian dari tuannya. Ya. Nah, rupanya dalam perumpamaan ini, Ibu Bapak dan Saudara, Yesus menjelaskan bahwa hamba-hamba si tuan itu ketika datang untuk menerima hasil panen yang menjadi bagian tuannya, mereka malah ditangkap. Ada yang dipukul dan ada yang dibunuh serta ada yang dilempari dengan batu. Artinya Ibu Bapak dan Saudara, bahwa hamba-hamba itu tidak berhasil memperoleh hasil panen tadi, ya, karena mereka ditolak oleh para penggarap. Nah, sehingga si tuan kembali mengutus lagi hamba-hambanya. Kali ini lebih banyak, tetapi diperlakukan sama seperti yang sudah dialami, ya, oleh para hamba-hamba yang pertama. Mereka pun ada yang dipukul, mereka ada yang dilempari batu, dan seterusnya. Nah, akhirnya karena ditolak juga, maka si tuan mengutus anaknya sendiri, ya, untuk mendatangi mereka, para penggarap-penggarap itu, dengan harapan bahwa para penggarap itu akan segan kepada anaknya. Namun faktanya, ketika para penggarap melihat anak si tuan itu, apa yang terjadi? Dikatakan dalam perumpamaan ini, mereka pun membunuhnya, ya, karena pikir mereka dia seorang ahli waris atas kebun anggur itu, ya. Karena ternyata para penggarap itu pun
mereka menginginkan kebun anggur itu menjadi milik mereka. Ya. Nah, sampai di situ perumpamannya, Ibu Bapak dan Saudara. Perumpamaan yang disampaikan Yesus ya tidak sekedar mau menjelaskan ajarannya secara sederhana sehingga mudah dipahami, ya. Tetapi Yesus juga meminta mereka menganalisa dan menjawab pertanyaan Yesus dengan akal sehat atas perumpamaan yang sudah dia sampaikan. Pertanyaan Yesus, apa yang akan dilakukan si tuan terhadap penggarap? Saudara-saudara, bagi para pendengar pada waktu itu, dengan akal sehat mereka tentu saja mereka menjawab dengan memastikan kemarahan sang tuan, bahwa dia akan membinasakan mereka, bahwa dia akan membinasakan para penggarap-penggarap jahat itu. Masih banyak penggarap-penggarap lain yang lebih baik. Perumpamaan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebenarnya adalah satu kritik tajam terhadap bangsa Israel sendiri, yang mana Allah sendiri yang diibaratkan sebagai Tuan dalam perumpamaan ini, Ia telah menjadikan Israel sebagai umat pewaris kerajaan Allah. Ia telah memberikan banyak berkat kepada umatnya ini dengan menganugerahkan mereka keamanan dan kenyamanan dalam lindungan kuasa-Nya. Ia menjaga dan memelihara mereka. Lalu ketika Tuhan menuntut umat-Nya bertobat dan berbalik kepadanya melalui teguran atau peringatan para utusan yang diutusnya, yaitu para nabi, justru mereka ditolak. Bahkan dikatakan ada yang dibunuh, sampai akhirnya Tuhan Allah Bapa Surgawi mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Ia pun, anaknya itu pun ditolak oleh para imam, ditolak oleh para ahli Taurat, ditolak oleh para kaum Farisi. Mereka menangkap, melemparkannya keluar kebun anggur. Ya, dengan kata lain, mereka tidak menerimanya. Mereka tidak mau menerima dia, tidak mau mengakui dia. Bahkan ia sendiri dibunuh oleh mereka. Nah, saudara-saudara, penolakan terhadap dia yang datang membawa kabar sukacita tentang kerajaan Allah menjadi pokok penting yang mau disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Sehingga dengan tegas Yesus katakan, kebun anggur akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain. Kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, anugerahnya yang besar ditolak tidak membuat Tuhan merasa rugi, karena masih banyak orang yang mau menerima anugerah itu, bahkan akan menghasilkan buah-buah kerajaan sebagaimana kehendak Dia. Saudara-saudara, jadi Anda dan saya, jika kita tidak bertobat, kita tetap mengeraskan hati, itu tidak akan merugikan Allah. Ia akan membinasakan penggarap-penggarap yang jahat. Ia butuh penggarap yang bertanggung jawab. Ia butuh mereka yang bertanggung jawab. Nah, kesempatan Dia berikan untuk menghasilkan buah-buah kerajaan yang menyenangkannya. Karena itu, jadikanlah waktu penantian, jadikanlah waktu Adventus ini sebagai kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah, sebab Ia akan datang untuk mengadili setiap orang sesuai dengan tanggung jawabnya. Karena itu, jangan pernah menjadikan alasan bagi kita untuk berhenti menghasilkan buah di tengah pandemi COVID-19 ini. Di tengah berbagai macam pergumulan apapun, justru dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi inilah,
kita dituntut untuk menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Nah, Tuhan memberkati kita menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua, dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati. Kita kembali berdoa untuk saudara-saudara kita, baik mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan, dan berbagai macam pergumulan duka lainnya. Karena itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali mengucap syukur pada hari ini kami dapat beribadah lagi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami renungkan pada pagi ini. Kami diingatkan agar kami dapat juga menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk segala aktivitas yang kami jalani sehari-hari. Tuhan juga tetap menuntun kami, menolong kami, dan tetap memberkati kehidupan ini. Pada hari ini sebagai satu persekutuan, kami kembali menggumuli saudara-saudara kami, mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan, mereka yang berduka, orang-orang tua kami atau para lansia. Pada hari ini kami bawa dalam doa kami untuk Bapak Iskandar Daud, untuk Bapak Ridwan Napitupulu, untuk Ibu Maharani, dan juga keluarga, untuk Ibu Lince, untuk Bapak Yosua Manuputi, lalu untuk Oma Vin Saitapi, Oma Stans Kaseger, untuk Oma Catherine Ponto, untuk Oma Ci, untuk Bapak Hengki Tuanakota, untuk Bapak Norman. Lalu kami juga berdoa untuk Bapak Ishak Latu Perisa, kami berdoa untuk keluarga Watimena Saitapi, kami berdoa untuk keluarga Manuputi. Ya Tuhan, berikanlah semua saudara-saudara kami ini dengan kesehatan. Kuatkan mereka, jauhkan sakit penyakit dari kehidupan mereka. Berkatilah kiranya obat yang mereka konsumsi, berkatilah juga dokter ataupun juga para medis yang Tuhan pakai merawat mereka. Berkati semua alat-alat medis, dan bahkan Tuhan juga berkati keluarga yang setia mendampingi mereka. Biarlah mereka dipulihkan, mereka diberikan kesehatan. Bahkan kami juga terus berdoa menyerahkan sisi keluarga kami. Tuhan tetap melindungi dimanapun mereka berada. Kasih dan anugerah-Mu juga melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk selanjutnya kami menyerahkan rencana-rencana kami, baik pribadi, keluarga, gereja-Mu, dalam rangka kami mau menyambut Natal. Biarlah kiranya suasana sukacita hati kami tetap mewarnai hidup ini. Kami tetap berserah, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, karena semua ini kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin.